Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. OBP, obrolan bawah pohon. Balik lagi sama kita berdua dan sahabat OBP ngeliat sendiri ya. Anginnya kencang banget. Dan kita aman kok. Insyaallah, amin. Itu nggak apa-apa tuh, di belakang angin kencang banget. Yang berdua lagi ambil kamera, lagi tag, nggak apa-apa, insya Allah aman. Karena di depan kita ada bangunan yang besar yang bisa menghalau angin. Masya Allah, apa kabar sahabat OBP semuanya? Semoga hari ini yang nonton video ini bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Amin. Amin. Dari sedikitnya ocehan-ocehan kami, obrolan-obrolan kami, mudah-mudahan bisa menambah insight sahabat OBP semuanya tentang Islam tentunya. Nah, kita dari beberapa waktu yang lalu udah banyak bahas ini. Jadi ini kita ambil dari salah sebuah ini ya, dari rubrik di salah satu media, majalah, tabloid lah, apa itu namanya, di Tabloid Media Umat edisi 342. Ini anyar banget di bulan September ini. Nah, jadi ini bahasan ini muncul menarik kita bahas karena memang ini di masyarakat lagi gandrung banget dan kayaknya ini dari perhatian saya nih Bu ya, dari mulai artis, selebgram gitu. Kalau berlaku seperti yang nanti akan kita bahas ini kok kayaknya laku banget dan lucu. Jadi penata rias gitu ya. Iya, atau apalah gitu. Atau mereka sedang live atau apalah gitu, ada ikon-ikon begitu itu dan justru laku. Apa yang mau kita bahas? Jadi ini memang rubrik diasuh oleh Ustadz Muhammad Siddiq Aljawi. Jadi di Tabloid Media Umat itu ada rubrik Ustadz Menjawab. Nah, salah satu yang mau kita bahas itu adalah tentang seputar khunsa atau hermafrodit dan juga mukhannats atau waria. Nah, dua ini jenis ya. Ya, dua kategori lah. Nah, ya dua kategori ini ada mungkin di tengah-tengah masyarakat kita ada yang pernah mengalami mendengar ceritanya dan juga ya tadi siapa yang sebenarnya bilang ada yang masuk kategori ini kayaknya ada deh di tetangga saya atau di mana atau pernah ngelihat di televisi mana gitu, di layar kaca mana atau di akun YouTube yang mana. Masya Allah. Ya, ini ada pertanyaan ya dari seorang hamba Allah dari Jogja. Itu beliau menanyakan, Ustadz mohon dijelaskan apa yang dimaksud khunsa dalam fikih Islam. Nah, ini dia. Khunsa, kalau dijawab dari jawaban dari Ustadz Siddiq Aljawi ini, khunsa atau hermafrodit itu adalah individu yang punya alat kelamin ganda. Jadi punya punya penis dan juga apa sih? Penis dan dia juga punya kelamin laki-laki atau kelamin perempuan. Gitu aja dah. Susah banget saya bacanya. Oke. Dan ini juga khunsa ini dapat berupa individu yang sama sekali tidak mempunyai tadi alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Hanya satu lubang untuk BAK gitu ya. Dan ini ada di sadur di dalam dari kitab Rawas Qol Ahji. Mu'jam Lughat Al-Fuqaha halaman 155. Jadi ya khunsa itu ada dua, bisa tadi punya kelamin ganda atau tidak punya kelamin baik laki-laki maupun perempuan sama sekali. Dan ini diakui keberadaannya oleh di dalam fikih Islam dan sudah ada dibahas hukumnya oleh para fuqaha sejak dulu secara rinci. Misalnya bagaimana ketegasan jenis kelaminnya, batas auratnya, batal atau tidak wudunya ketika bersentuhan, kan dikira lakian gitu. Ternyata perempuan. Wow. Gitu. Nah, itu. Kemudian posisinya nanti dalam sholat gimana, softnya. Karena khunsa ini kan dia sudah kodenya ya, dari sananya itu sudah begitu. Jadi tinggal mungkin kecenderungannya dari sisi sikapnya gitu ya, atau biologisnya ternyata dia misalnya nih orang tuanya milih perempuan gitu, ternyata dia sisi biologisnya kayak bejanggut, berarti kan laki-laki kayak gitu. Nah, ya, itu. Dan itu tidak berdosa ya, tinggal bagaimana nanti memilih gitu salah satu dari keduanya. Kalau dia ada dua, kalau di sini ya bagian warisnya juga masuk ya. Kalau dia nanti jadi laki-laki kan dapatnya berapa? Status laki-laki. Terus perempuan dia nutup aurat. Nah itu dia. Jadi masya Allah sahabat OBP semuanya, persoalan ini
ketika sudah diketahui dan sudah ada di dalam batas bahasan fikih ini penting banget karena terkait sama ya tadi, karena kita kan ada Hukum. iya hukum yang artinya setiap kita manusia itu terikat pada hukum-hukum Allah. Iya. Nah, apa nih? Mukhannas lagi ya Bu ya? Mukhannas. Bedanya. Kalau mukhannas ini ya kalau dalam bahasa Indonesia itu yang sering kita kenal tuh waria gitu, bencong gitu. Bencong ya. Atau sekarang tuh istilahnya transgender gitu. Benar. Jadi kalau mukhannas ini dia itu ya laki-laki yang menyerupai perempuan gitu. Baik dia itu cara bicaranya gitulah, kemudian gayanya, pakaiannya gitu, mungkin make upnya gitu ya. Yang sifatnya itu feminim. Baik. Tapi mukhannas ini ada dua ya. Jadi mukhannas yang kayak dia itu kayak perempuan, nah laki-laki ke perempuan itu ada dua. Ada yang memang dia itu secara alamiahnya tuh, nah dia laki-laki, tapi suaranya kayak perempuan. Ada tuh kan, apalagi zaman medsos sekarangnya banyak aja yang men-share gitu, maksudnya dia laki-laki gitu tapi suaranya perempuan. Tuh itu tidak masalah gitu, maksudnya ya dia tidak berdosa, memang secara kodoknya sudah ketetapan Allah begitu. Nah kalau yang kedua yang tidak asli dari sononya, nah ini yang banyak nih, yang sebenarnya dia itu laki-laki tapi dia pakai busana perempuan gitu, kemudian cara berjalan, berbicara ya dandannya. Nah dan golongan yang kedua inilah yang dikutuk gitu atau dilaknat gitu oleh Allah gitu ya, dan dikutuk oleh Rasulullah gitu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, nah Rasulullah SAW telah mengutuk para mukhannas, yaitu laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita, dan telah mengutuk para mutarajilat ya. Mutarajilat yaitu wanita yang berperilaku laki-laki. Nah jadi bukan cuma laki-laki yang meniru gaya perempuan, tapi perempuan yang meniru gaya laki-laki itu juga dikutuk gitu ya. Tomboy. Ya kita kenal tomboy. Ya. Memang ada sih juga perempuan ya yang dia dari sononya itu memang gayanya tuh tomboy ya, maksudnya gaya maskulin ya, perempuan gaya maskulin. Nah cuman tapi dia terikat dengan kewajibannya nanti nutup aurat, ya tetap dia sebagai perempuan. Nah tetap harus kerudungan walaupun dia gagah. Maka sanksinya ya kalau gini, yang penting ini kan ketika itu pelanggaran terhadap hukum syara, maka dia ada sanksi kalau di dalam Islam itu. Dan inilah bedanya ya antara Islam dengan sistem demokrasi ya. Ketika itu pelanggaran dalam Islam itu ada sanksinya, tapi kalau sekarang itu bukan pelanggaran. Ham nyanyi lagi dia. Ya cek aja bahasan ham. Video tentang HAM kita ya terus. Jadi sanksinya ini tergantung faktanya dulu Ibu Dian. Berarti nggak bisa langsung dipukul rata gitu ya. Yang pertama kondisinya ya kalau dia sekedar berbicara gitu ya, atau berbusana kayak lawan jenis perempuan gitu, sanksinya itu diusir dari perkampungan penduduk. Usir dia dari kampung ini gitu. Tapi ini juga luar biasa ya. Iyalah. Pada sekedar bicara aja gitu. Terus gimana tuh kayak artis-artis yang menirukan perempuan gitu ya. Nah kalau yang kedua ini lebih mengerikan ya. Kalau dia melakukan hubungan gitu sesama laki-laki gitu, dijatuhkan sanksi hukuman mati kayak kaum homoseksual gitu. LGBT ya. Gak main-main, langsung hukuman mati. Ya itu di dalam hadis riwayat Al-Khamsah. Kemudian yang ketiga, jika melakukan hubungan seksual gitu ya, maksudnya dengan lawan jenis, berarti kan kategori perbuatannya itu zina dan sanksinya adalah rajam gitu, hukuman rajam kalau dia sudah menikah, dan kalau dia belum menikah dicambuk ya 100 kali. Nah itu sanksinya. Nah tapi sanksi-sanksi yang tadi itu ya, maksudnya yang termasuk orang yang mukhannas transgender tersebut itu, yang secara umumnya itu kan hanya mestinya dijatuhkan nanti ketika ada khalifah gitu.
bukan yang lain. Ya. Karena fuqaha itu bersepakat bahwa yang berhak menegakkan hudud gitu, hudud atau pidana syariah itu hanyalah khalifah saja gitu ya, Bu, atau wakilnya. Ini di kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, halaman 280. Nah, itu karena ini tadi ya, kewajiban menegakkan sanksi pidana itu, pidana syariah itu nggak bisa dilaksanakan hari ini, karena jadi, hari ini sistemnya pun bukan sistem Islam. Biarpun bertaburan bencong-bencong gitu kan. Iya. Padahal mereka kena sanksi ada Islam. Iya, secara ininya mereka tadi sudah kalau misalnya disesuaikan dengan hukum Islam tadi ada sanksinya, pidananya adalah dalam Islam dia diusir dulu. Kalau dia tadi homoseksual dia dihukum mati gitu ya. Jadi bahasanya tuh kemudiannya harusnya jangan, bahasa Banjar tuh jangan kehimungan gitu. Nah, bisa punya bakat make up misalnya lah laki-laki nih, atau ya punya bakat apalah. Padahal itu ternyata ada sanksinya ya, ketika laki-laki itu menyerupai hanya sekedar misalnya dari gayanya gitu ya, dari bajunya, wajahnya. Nah, ternyata ada sanksinya juga. Iya, betul. Jadi ya mumpung misalnya mumpung belum ada ininya yang bisa menghukum kita, jadi bebas-bebasnya aduh. Harusnya kembali ya, kembali kepada fitrahnya gitu. Nah, sebagaimana laki-laki. Tapi kalau misalnya dia memang gayanya begitu, bisanya bikin kue, yang gak masalah gitu ya. Asal jangan menunjukkan secara nyata gitu. Iya, gesturnya apa segala macam kayak bangga. Kadang-kadang ini loh Bu, yang kita temuin itu adalah suka gitu. Anak-anakku ini ternyata kalau didandanin laki-laki atau dia merasa aku ini kayaknya cantik deh padahal dia laki-laki gitu loh. Malah ini loh kalanya yang ada tuh kan konten-konten tuh yang dia tuh laki-laki tapi pinter banget dandan gitu. Jadi penghasilan tuh, menghasilkan cuan gitu dari keterampilan dia bisa berdandan untuk make up gitu. Malah itu bagusnya gitu, Masya Allah gitu. Kita sih ya dari sisi manfaat materinya sih iya gitu ya. Cuman kita kan sebagai muslim tidak hanya materi itu, tapi perbuatan itu boleh atau tidak gitu ya di dalam Islamnya. Dan Islam itu mengaturnya. Iya. Dan tadi karena negara Islam yang menerapkan hukum syariah yang bisa menegakkan hududnya tadi atau sanksi belum ada, maka yang harus diupayakan adalah sekarang kita belajar Islam, kemudian kita mendakwahkan Islam supaya yang mereka tadi yang tadi belum ada, hari ini belum ada institusinya, segera sadar gitu ya. Dan kita menginginkan institusi itu ada kan? Betul. Dan kita supaya tadi segala macam persoalan, kalau yang nyimak video sebelumnya tadi, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat ini tadi bisa terselesaikan. Caranya ya dengan melakukan aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, supaya institusinya tadi perlahan akan bangkit kembali. Masya Allah. Itu yang ditunggu oleh kaum muslim di seluruh dunia. Iya, gitu ya Bu ya. Iya. Nah itu dia. Jadi sahabat OWP semuanya, itu hasil obrolan kita ngobrolin seputar tanya jawab yang ada di dalam rubrik Media Umat edisi bulan September ini. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan video kita. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sedikitnya obrolan kita bisa bermanfaat bagi sahabat OWP semuanya. Sampai jumpa di video-video kami yang lain. Saya Dian Anjarwati, Mas Niati. undur diri semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.